taubat dan istighfar salah satu sarana keluar dari berbagai krisis kehidupan yang kita alami. Pasti semua kita pernah mengalami musim-musim krisis Bapak Ibu, sulit. Apakah itu sulit keuangan, sulit kesehatan dan lain sebagainya. Kira-kira ketika kondisi seperti itu Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Ternyata Bapak Ibu, taubat salah satu kunci keluar dari berbagai kesulitan dan krisis hidup itu. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, diceritakan suatu ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki yang pertama ini datang kepada beliau mengadu, "Wahai Imam, di negeri kami sudah sekian lama kemarau panjang, tak turun-turun hujan, kehidupan sulit. Maka apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa anda lakukan wahai Imam?" Nasihat Imam Hasan Al-Basri, "Istaghfirillah." Istighfarlah kepada Allah. Itu saja Bapak Ibu, itu saja. Lalu laki-laki itu pergi. Di waktu yang lain datang pula seorang laki-laki yang lain mengadu pula. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadu, "Ya Imam, wahai Imam, saya sudah sekian tahun menikah, belum kunjung dikaruniai anak keturunan." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang kenalan awak yang sudah sekian tahun belum dikarunia Allah keturunan, mungkin wak calik nyolah datang bau bek kanyak kemari kesini kesana Bapak Ibu. Bahkan na'udzubillah kalau sampai tadi ke yang ada nuansa syiriknya, lupa dia bahwa anugerah karunia anak keturunan itu hanya Allah yang bisa memberikan. Kalau ada yang datang bau bek ke dukun Bapak Ibu, na'udzubillah, perlu diingatkan. Ingat, anak keturunan itu Allah yang memberikan. Berobat secara medis silahkan, bagian dari ikhtiar, tapi jangan lupa minta kepada yang maha memberi. Kadang itu yang dilupakan sebagian orang Bapak Ibu. Bagaimana cara minta kepada Allahnya? Nah, laki-laki ini datang kepada imam, dia pintar datang kepada orang yang alim mengetahui tentang agama. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadu sudah sekian puluh tahun menikah tapi belum kunjung dikurniai seorang anak. Nasihat Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah. Laki-laki itu pun pergi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu berikutnya datang seorang laki-laki mengadu permasalahan yang lain. Dia sudah bersusah payah, banting tulang, peras keringat mencari rezeki, tapi senantiasa hidupnya sulit, rezeki payah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi hidupnya sulit, miskin. Apa kira-kira yang bisa dilakukan wahai imam untuk memperbaiki ekonominya, keluarganya? Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat, istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah. Dia pun pergi. Bapak Ibu, murid beliau yang mendengar orang yang datang mengadukan permasalahan berbeda-beda, tapi nasihat jalan keluar, kunci dari permasalahan itu yang diberikan oleh sang imam hanya satu, yaitu istighfarlah kepada Allah. Maka ada muridnya yang bertanya, "Ya Imam, awa kullama ja'aka rajulun qulta lahu istaghfirillah?" Wahai imam, apakah akan setiap orang yang datang mengadu permasalahannya berbeda-beda, apakah hanya satu solusi yang kau bisa berikan, yaitu istighfar? Bahasa awaknya Bapak Ibu, tidak ada solusi yang lain. Bakok ciek saja, tidak ada imam bisa memberikan solusi yang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, apakah engkau lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau sebutkan salah satu ayat dalam surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara." Ungkapan Nabi Nuh kepada kaumnya diabadikan oleh Allah dalam surat Nuh sendiri dalam Al-Quran. Nabi Nuh pernah menyampaikan kepada umatnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum."
Bukankah aku telah katakan kepada kalian, kata Nabi Nuh kepada umatnya, istaghfiru rabbakum, istighfarlah, minta ampunlah, taubatlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian itu ghaffar, sigat mubalaghah, maha penerima ampun, maha pemberi ampunan. Apa keutamaannya disuruh taubat oleh Nabi Nuh umatnya? Yursilis sama alaikum midrara, niscaya istighfar kalian akan menurunkan hujan. Niscaya dengan istighfar kalian Allah akan turunkan hujan dari langit. Ternyata itu jawaban untuk laki-laki yang tadi bertanya. Istighfar solusinya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan kayakan kalian dengan anak keturunan dan harta. Jawaban untuk laki-laki yang kedua mengadu belum punya anak. Kuncinya adalah istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa anhara, dengan istighfar Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang mengalir di dalamnya sungai. Indikator kesejahteraan dan kesuksesan seseorang di waktu itu, Bapak Ibu, punya kebun yang ada sungai mengalir di dalamnya. Itu pasti orang kaya raya itu. Punya kebun, ada sungai di dalamnya. Banda lah Bapak Ibu yang bisa mengairi sungai. Itu indikasi kesejahteraan di masa itu. Dan ternyata paceklik, belum punya keturunan, belum sejahtera, kuncinya ternyata istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istighfar, taubat dan istighfar yang kadang diabaikan oleh sebagian orang di saat menghadapi berbagai krisis kehidupan, ternyata itu adalah solusi dan kunci utama untuk keluar dari krisis kehidupan. Jadi kalau kemarau panjang Bapak Ibu, tidak perlu pula kita minta pawang atau dukun untuk mendatangkan, mengarahkan supaya awan. Minta kepada Allah yang memiliki hujan. Yang tadi belum punya anak keturunan Bapak Ibu, selain istighfar, perbanyak infak, sedekah. Jadi kalau ada yang kita kenal belum Allah berikan keturunan, indikasi bahwa bisa jadi istighfarnya masih kurang, infaknya masih kurang dan seterusnya. Ataupun yang hidupnya masih sulit, bisa jadi dia lupa bahwa rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi terhalang rezeki karena ada dosa yang kita belum sempat beristighfar kepada Allah. Begitu kita perbanyak istighfar, Allah terima istighfar kita, taubat kita, Allah ampuni, lalu kemudian rezeki itu akan mengalir lancar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taubat dan istighfar salah satu kunci keluar dari krisis dan paceklik.